Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda dan dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda dan terima kasih banyak buat jamaah dari Pekalongan. Tepuk tangan dong. Dan juga dari Lampung. Lampu metro. Lampung Metro. Gak pakai tambahan belakang, ntar jadi angkutan kota katanya. Ini Masya Allah buat jamaah Islami Tinda di rumah juga yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Sebelum kita mulai tema kita pagi hari ini, kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang harga gabah yang terus anjlok. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ya Allah, iya Bu ya. Ya Allah, pantes aja beras semakin naik, terigu semakin naik, gula juga semakin naik, apalagi minyak goreng. Untuk ibu-ibu sangat terasa. Terasa ya Bu ya. Dan apalagi suami ngasih uang belanjanya dikit lagi. suami ngasih belanjanya segitu aja, nggak pernah ditambah. Di mana ibu-ibu di dapur ini nggak pusing? Bu, Tiap makanya- hari pusing terus Makanya mikirin dapur. berdoa Bu. Mudah-mudahan nih katanya kan pemerintah kan lagi ada usaha supaya dolar itu turun sampai 5.000. Ntar semuanya jadi murah insya Allah ya Bu ya. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Ibu namanya siapa? Saya perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Lela. Panggilan sehari-hari yaitu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kota Metro. Kota Metro Lampung. Tepuk tangan dong. Ustadz Maulana udah. Ngapain sih nengok belakang mulu lagian? Aku baru ngerasain ternyata Kenapa? semua harga naik, tapi uang belanja nggak naik. Iya. Segitu, Pendapatan segitu juga aja. belum naik Ustadz. Makasih banyak Ibu ya. Mewakili curhat kita. Tepuk tangan dong buat Ibu Hajah Lela. Silakan duduk Ibu. Silakan komentarnya Ustadz. Ustazah Nada dan Ustaz Sam berbicara tentang rezeki. Jangan khawatir rezeki. Karena ada sang maha pemberi rezeki. Ketahuilah semua sudah ada rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Saya mau tanya, pernah ngerasain nggak satu TV nonton satu kampung? Pernah. 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 Betul tidak? Ternyata sekarang satu kamar satu TV. Sekarang bukan lagi satu kamar satu TV. Satu tangan satu TV. Karena sudah di handphone. Dulu tidak. Rasulullah tidak pernah mengkhawatirkan rezeki kita. Sudah. Yang dikhawatirkan akhlak kita. Perilaku kita. Berapapun kalau kita kurang bersyukur itu. Jangan pernah membenci suami. Tapi yang dibenci pelitnya. Sama aja tuh. Beda. Oh beda. Beda. Jangan orangnya tapi bukan orang sifatnya. sifatnya. Masya Allah. Sifatnya. Mohon maaf harga naik ada keadaan ini. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah makin baik. Ya. Jangan pernah putus asa, oke? Oh. Karena Allah maha pengasih, maha penyayang. 1, 2, 3. Maha pengasih, maha penyayang. Ustaz. Semua dikasih dan semua disayang. Ya lihat deh itu berapa tuh. Oh iya. Udah 0. Ya tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Masya Allah gak mau duduk soalnya. Saya unjukin aja ya. Jamaah. Sering diuji sama Allah enggak? Sering. Diuji apa? Macam-macam ya Bu ya. Ada yang rezekinya seret. Ada yang ngutangnya gak lunas-lunas. Ada yang sakit. Macam-macam ya. Mudah-mudahan buat semuanya yang sedang diberikan ujian, diberikan juga permasalahannya selesai. Amin. Yang punya utang mudah-mudahan gak punya utang lagi. Amin. Nah nih buat semuanya nih Masya Allah yang lagi sakit juga mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Udah kalau kayak gini nih ya nauzubillah suka kadang-kadang gak sadar. Siapa yang disalahin? Suami, gak mungkin. Ada yang nyala-nyalain Allah? Ada.
Ada tanpa sadar, iya. Nauzubillah min dzalik. Hari ini kita belajar, mudah-mudahan biar berkah hidup kita. Langsung aja kita bahas. Tema kita pagi hari ini adalah hidup susah, rezeki seret, jangan-jangan karena ini nih. Apa sih? Yuk coba kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video tayangan lagi tentang sangkanya sholat duha. Ini dia. Astagfirullahaladzim. Kalau sholat kenapa? Ya kira anaknya salat duha supaya dapat rezeki. Ternyata anaknya baru salat subuh. Baru bangun anaknya kesiangan. Ya Allah ya Robbi. Nah ini dia nih ya jamaah. Banyak orang yang mengeluh tentang hidupnya. Aduh kenapa kok gini amat ya hidupnya ya. Kok berantakan banget, kok ujian banyak banget, kok ini banget, kok itu banget. Ternyata ada yang bilang kalau dia nih jangan-jangan nih suka lalai dalam hal apa? Dalam hal sholat. Iya, nah nih pengaruh segitunya sampai segitu banget gak sih memang sebenarnya kalau bicara masalah sholat yang lalai ini Ustazah. Ya. Mohon izin penjelasannya, tepuk tangan buat guru kita Ustazah Nada. Foto Ustazah. Terima kasih, izin guru-guruku Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian, kadang-kadang kita suka merasa mengeluh bahkan tiap pagi kok susah dapat rezeki, kok dagangan susah lakunya, kok seret banget uangnya gitu ya. Tapi cobalah yang pertama-tama yang harus kita lihat adalah bagaimana hubungan kita kepada Allah dengan cara bagaimana sholat kita. Kenapa? Karena dalam satu hari alhamdulillah Allah berikan izin kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara sholat. Ini subhanallah, makanya perhatikan ini jangan-jangan nih bukan hidup kita yang berantakan, tapi memang banyak sholat kita yang kita lalaikan. Naudzubillah, pengen punya uang banyak, pengen rezekinya berlimpah, sholatnya lalai. Naudzubillah min dzalik. Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Rugi, celaka orang yang melalaikan sholat. Apa maknanya rugi? Banyak faktornya. Karena sholat ini bisa menjadi tolak ukur bagaimana hubungan dia kepada Allah. Kalau baik hubungannya kepada Allah, maka semua pun urusannya akan semakin lancar. Wa idza sholahat sholahat sa'iru amalihi, wa idza fasadat fasadat sa'iru amalihi. Kalau memang bagus sholatnya, bagus semua amalnya, bagus semua rezekinya, bagus semua kehidupannya. Dan kalau sholatnya berantakan, berantakan juga pasti kehidupan. Dan juga rezekinya akan jadi syarat. Naudzubillah min dzalik. Jadi jamaah sekalian, kita nih mengevaluasi diri. Kalau setiap hari hati kita gelisah, kondisi kita tidak semakin baik, berarti ada hal yang harus kita perbaiki. Pertama, jangan lalaikan sholat. Sholat ini adalah bagaimana permintaan kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, dengan cara apa? Jangan tinggalkan perintah Allah. Jangan berani meninggalkan perintah Allah. Jangan pernah berani meninggalkan sholat dan jangan juga melalaikan sholat. Khawatirnya nanti kalau kita lalai, rezeki kita akan seret. Bahkan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah akan kasih rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Amin. Jadi kuncinya jangan lalai sholat. Nah. Kalau pengen urusan kita baik, dunia kita baik, maka dekati Allah. Makasih banyak Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Nanti buat jamaah Islam itu kita ingetin lagi ya. Tadi hidup susah, rezeki seret. Yang pertama adalah jangan lalai sholat. Nah sebelumnya kita lanjut lagi nih ya. Ada lagi video tayangan tentang suami istri yang berobat mental health. Apa sih maksudnya? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Nah ini jangan sampai salah paham atau gagal paham. Orang datang ke rumah sakit jiwa itu bukannya ini dia mau ketemu psikiater Bu. Psikolog dulu. Psikolog dulu, iya. Psikolog dulu. Ngobrol doang. Ngobrol tentang udah cerita. Psikiater, udah pakai obat. Orang susah tidur tuh psikolog. Iya, psikolog. Nah, orang, kenapa? Ada orang begini Bu sifatnya Bu. Enggak enakan sama orang. Iya. Mendahulukan orang yang enggak. Hanya saya kalau pagi-pagi baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Iya. Gangguan diri, gangguan keluarga, tetangga, dan gangguan jin dan manusia. Iya, Masya Allah. Tapi gini Ustaz Syam, bicara mental health nih yang kita alamin. Jangan-jangan kita sebenarnya bermasalah bukan mental kita atau bukan mental health kita. Tapi justru karena efek-efek maksiat yang pernah kita lakukan tapi kita belum bertaubat.
itu apakah ada pengaruhnya? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Sampai guru kami Ustaz Zanada, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat 13, 14, 15, 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. Syekh ataupun Imam Abdul Hamid dalam tafsir beliau mengatakan ayat ini menggambarkan efek dari tidak taatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah efeknya yang pertama berpengaruh pada hatinya. Karena kita dengar dari Nabi SAW, kita ini bagaikan selembar kertas putih yang diisi titik-titik hitam karena dosa yang akhirnya putih tersebut berubah menjadi warna hitam. Maka yang kedua ini jangan-jangan bukan mental health yang kita alami, melainkan banyak maksiat yang lupa kita tobatin. Subhanallah. Jadi kenapa efek ini daripada dosa? Satu, kata Syekh Abdul Hamid, itu berefek dosa itu kepada hati. Sehingga nanti susahlah membedakan mana baik, mana tidak baik. Kenapa ada orang tahu bahwa tidak ada satupun penjudi yang kaya raya? Tidak ada. Yang kaya bandarnya. Yang main judi online tidak ada yang kaya raya. Bahkan bangkrut semua. Sampai jual-jual rumahnya ini segala macam. Rusak rumah tangganya. Mereka tahu di depan mata mereka terjadi. Tapi kenapa mereka masih main juga? Karena sudah susah membedakan mana yang lurus, mana yang bengkok. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Efek dari mana? Efek daripada dosa menutupi hati. Akhirnya menutupi akal sehat. Kemudian Syekh Abdul Hamid juga menyampaikan bahwasanya dalam ayat ini bukan hanya berefek pada hati. Tapi berefek pada masa depan. Subhanallah. Jadi dosa itu berefek pada masa depan seseorang. Ya. Jadi kalau dikatakan mental health disebabkan karena dosa, kalau kita yang mengalami bagus kita mengatakan demikian. Tapi kalau ada orang lain yang mengalami, misalnya ada orang ke psikiater, psikolog, jangan kita langsung vonis dia. Oh karena maksiat nih. Oh ini dosa nih, dosa masa lalu. dong. Jangan sampai justru malah nurunin mentalnya orang, malah makin parah. Makin stres dia jadinya. Jadinya. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah dan juga jamaah yang di studio nih. Perlu tahu juga nih bahwa kalau kita ini sekarang ini banyak juga cara-cara bersedekah yang mudah ya. Yang insya Allah langsung sampai ke tujuan. Ada informasi Ustadz Maulana? Kalau zakat 2,5%, kalau infak tambah 2,5%, berarti 5%. Sedekahnya 5%, berarti 10%. Nah ada yang menarik nih. Apa tuh? Ada CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Masya dengan Allah. cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Makasih banyak tepuk tangan Bu. Masya Allah luar biasa ya buat jamaah di rumah. Ayo di foto aja, di capture aja. Langsung kasih ke saudara-saudaranya. Insya Allah mudah-mudahan jadi amal jariah juga buat jamaah yang sudah menyebarkan ya. Ini Masya Allah ya. Menyebarkan kebaikan. Oke, buat jamaah Islam itu yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjut lagi pembahasan kita setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.